Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya hormati dan berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel Sinau Hukum Melek Hukum, channel yang mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari 2026 atau biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan untuk saat ini pada video yang ke-223. Pada video yang ke-223 ini kita akan membahas pasal 432 KUHP baru. Sebelum saya menyampaikan isi pasal dari 432 KUHP baru, akan saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa kita semua yang hidup di Indonesia itu sudah sangat paham, sangat mengerti, bahkan selalu melaksanakan atau mengaplikasikan di mana kita hidup tolong-menolong. Tolong-menolong itu tidak hanya kepada saudara saja, namun bisa juga dengan tetangga kan gitu. Kemudian kalau kita di jalan ada orang kesusahan, misalnya mohon maaf naik motor bannya bocor, kemudian didorong, kemudian ada mobil mogok itu didorong. Saya pikir itu sudah menjadi kebudayaan yang kita miliki. Namun walaupun ada sisi kebudayaan baik di sini terkait dengan perkembangan informasi, banyaknya kamera, setiap saat di kamera, dan kemudian adanya media sosial, kadang begini, ada sesuatu hal yang semestinya membutuhkan pertolongan dengan segera, dan padahal orang yang berada di situ itu bisa langsung menolong dengan secepatnya, namun yang terjadi kadang di video dulu, difoto dulu, di live-kan dulu, guys ini ada kecelakaan, guys ini ada kebakaran, guys ini ada apa, kan itu kan ada bahaya. Dan di kejadian-kejadian itu menyebabkan sebuah bahaya yang maut terhadap orang-orang di situ, atau salah satu maupun beberapa orang, kadang terlupakan bahwa kita semestinya wajib menolong terlebih dahulu, bukan mengambil videonya dulu, bukan posisinya memviralkan dulu, atau menjadikan informasi dulu. Jadi kan sekarang itu kan fenomenanya kan siapa cepat, siapa dapat, dan disitulah menjadi wartawan, bahasa saya menjadi wartawan tanda petik, yang akhirnya menyampaikan, guys, ada kecelakaan bis ini guys, kan ini orangnya kejepit ini guys, ini orangnya kesakitan guys, merintih kesakitan dan adu-adu ini guys, ya gitu kan. Padahal orang yang lagi terjepit setir atau terjepit bis itu udah sakit, bagaimana caranya untuk segera ditolong. Kadang ada fenomena, mohon maaf saya bukan berarti apa ya, kalau salah itu ya tidak juga ya, dalam artian penting juga untuk menyampaikan agar setiap orang itu datang itu, tapi juga jangan sampai terlalu lama gas gas, orangnya sudah mohon maaf kejel itu masih di shooting. Ini guys orangnya yang kecelakaan kejel itu kan kayaknya tidak manusiawi kan. Nah, untuk mempertahankan itu semua, hukum kita khususnya KUHP baru menuangkan aturan hukum kita bahwa kita itu wajib menolong. Itu ilustrasi ya, ilustrasi. Kalau persoalan menolong atau tidak menolong, saya yakin semuanya itu pasti kita akan melakukan pertolongan. Namun jangan sampai yang tadi itu yang saya maksudkan, mengambil fotonya dulu, mengambil gambarnya dulu, ada video kemudian diedit, baru ditulis, dikirim ke TikTok dan dibagikan, cukup lama. Nah itu jangan sampai kita semua seperti itu dan tidak ada yang menolong kan gitu, hanya mengambil gambarnya. Bukan berarti mengambil gambar atau dokumentasi itu tidak penting, bukan, jangan diartikan seperti itu. Namun kalau kita seluruhnya yang datang ke situ semuanya mungkin HP, gas, laporan ada bis kecelakaan ini tergencet guys, di sini guys ini orangnya terpapar parah sekali guys. Kan ironis itu ya, antara menyiarkan dan menjadikan objek orang yang sedang begini kesakitan itu kan, ironis sekali kan. Nah untuk itu di KUHP baru itu
menuangkan pasal 432. Bunyi dari pasal 432 adalah seperti ini. Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2. Jadi, kalau kita tidak melakukan pertolongan terhadap seseorang yang sedang menghadapi bahaya maut, dan posisi kita itu tidak bahaya, dan posisi orang lain tidak bahaya kalau kita memberikan pertolongan terhadap orang yang sedang menghadapi bahaya itu, dan kalau akhirnya orang tersebut mati, maka dipidana. Kecelakaan bis yang seperti saya sampaikan tadi, gas, karena terlalu iseng dan sebagainya, akhirnya lama di situ, akhirnya tidak mendapatkan pertolongan dengan segera. Padahal orang yang ada di situ, orang yang mengambil gambar, orang yang ada di dekat situ, bisa melakukan pertolongan. Bisa melakukan pertolongan. Karena keterlambatan tidak melakukan pertolongan itu atau tidak mau menolong itu, akhirnya setelah ngambil gambar kemudian malah pergi sibuk dengan HP-nya tidak menolong, dan akhirnya orang di situ itu meninggal, itu kena. Itu kalau terkait bis. Apalagi kalau hanya yang ditemukan oleh kita sendiri. Misalnya ada pesepeda seorang diri yang kemudian melintasi rute di pegunungan seperti di tempat saya di Pegunungan Menoreh ini, akhirnya ada kecelakaan, pesepeda ini jatuh dan kita hanya sendiri atau berdua dengan teman kita, kemudian kita hanya syuting, padahal kita bisa menolong dengan segera tanpa membahayakan diri kita atau diri orang lain, dan akhirnya si pesepeda itu meninggal dunia. Nah, seperti inilah yang dimaksud dikenakan hukuman oleh pasal 432 KUHP. Setiap orang yang ketika menyaksikan, melihat ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut. Nah, kecelakaan itu kan ada bahaya maut. Sudah jatuh ke jurang itu kan maut. Nah, maksudnya maut itu adalah yang hampir atau dapat merenggut nyawanya, itu maut. Kemudian tidak memberikan pertolongan, ya kalau posisinya akhirnya memberikan pertolongan dan orang itu meninggal dunia, nggak ada masalah. Ini tidak memberikan pertolongan. Atau mungkin bisa dikatakan, loh Pak, saya sudah menolong. Menolongnya apa? Ya dengan menge-share keadaannya itu. Nah, itu bukan termasuk yang menolong, itu menginformasikan. Kalau menolong ya melakukan pendidikan untuk keselamatan. Nah, tapi kan dari TikTok saya akhirnya banyak orang yang datang. Ya orang yang datang kalau nggak terlambat, nah kalau akhirnya terlambat meninggal dunia, kena kan. Oke lah, itu bisa dijadikan argumentasi, namun dalam hal ini saya berpikiran bahwa menolong itu bukan yang seperti itu. Menolong itu ya, misalnya ada jatuh dari jurang, ya dicek dulu tangannya ada yang patah atau tidak, kemudian diangkat di tempat yang misalnya tadinya tempatnya panas, kena sinar matahari ya diteduhkan, kemudian kalau bisa diangkat di tempat yang baik diangkat, kalau tidak mencari bantuan pertolongan yang lain, misalnya mendatangkan ambulan atau mendatangkan orang-orang tim SAR atau para medis yang bisa menolong korban. Nah, kalau kita tidak melakukan pertolongan terhadap orang itu, padahal kita itu bisa, nah itulah yang bisa menolong dan tidak membahayakan, itulah yang dimaksud di pasal 432. Nah, kemudian bagaimana? Dan orangnya harus mati ya, kalau orangnya tidak mau menolong tapi orangnya tidak mati, tidak masuk di pasal ini. Jadi korban itu meninggal dunia, itu unsurnya. Kalau tidak mau menolong tapi kemudian dia pergi takut karena darah atau apa, akhirnya posisinya orangnya tetap tidak meninggal, nah, tidak masuk di unsur pasal ini. Orang lain dan jika orang tersebut mati kan itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya sedang di sungai atau mancing dan kemudian diterkam buaya, ada yang diterkam buaya, cuma melihat, wah ini kalau itu yang dapat membahayakan dirinya. Kan kalau orang menolong, orang diterkam buaya, mau masuk ke sungai ngejar buayanya, kalau memang dia tidak memiliki kemampuan berenang atau kemampuan melawan si buaya air ini, bukan buaya darat ini. Buaya air kan kalau di air itu buanas kan. Nah,
Kalau buaya darat beda lagi keganasannya kan. Nah, ini wajar, ini tidak masuk. Ini karena apa? Kalau menolong dan menyemburkan diri mengejar si buaya ke dalam sungai, nah itu kan dapat membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu tidak memenuhi unsur. Di sini adalah yang semestinya dapat menolong dan semestinya tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan dia tidak melakukan pertolongan, dan akhirnya orang yang dalam keadaan bahaya dan dapat bahaya maut tadi tidak tertolong dan meninggal dunia atau mati, inilah yang dimaksud oleh pasal 432 KUHP baru. Inti dari pasal 432 KUHP baru agar kita mewajibkan kita semua untuk saling tolong-menolong apabila ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman kita yang menghadapi bahaya maut. Walaupun saya yakin dan percaya dan saya tahu bahwa itu semuanya sudah dilakukan oleh kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-233 kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang salah atau keliru saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.